Ketika kalian ingin membuat laporan arus kas yang disebut dengan statement of cash flow, perusahaan itu harus sudah punya 2 laporan, yaitu yang pertama adalah laporan laba rugi. Di sini memang nggak kelihatan laporan laba ruginya, income statement-nya, tapi ada di informasi tambahan. Kemudian perusahaan juga harus sudah menyelesaikan neraca atau laporan posisi keuangan, statement of financial position. Baru perusahaan itu bisa membuat laporan arus kas. Laporan arus kas itu bisa dikerjakan dengan 2 metode. Ada yang disebut dengan indirect, ada yang disebut direct. Nah, teman-teman, yang jadi bahannya pengantar akuntansi itu sekali lagi hanya metode indirect ya yang dipelajari. Kalau nanti kalian baca di textbooknya ada indirect sama direct, sekali lagi hanya yang indirect. Lalu cash flow itu terdiri dari 3 aktivitas, operating activity, investing activity, sama financing activity. Gampang-gampangannya, kalau operating itu isinya adalah operasional rutin dilakukan setiap hari, sehari-hari. Meliputi akun-akun current asset sama current liability. Current asset itu aset jangka pendek, current liability itu hutang jangka pendek. Kalau investing, aktivitas namanya aja sudah kelihatan ya. Investing berarti investasi. Nah, aktivitas-aktivitas investasi berkaitan dengan jual beli non-current asset. Non-current asset itu berarti aset yang ada di perusahaan dipakai lebih dari 1 tahun. Tanah, bangunan, kendaraan. Termasuk juga kalau perusahaan ingin berinvestasi di misalnya surat berharga, beli sahamnya perusahaan lain, beli obligasinya perusahaan lain, ada investment di sana. Terakhir, financing adalah aktivitas pendanaan. Pendanaan ini bisa dipengaruhi dari kalau kita pinjam uang sama eksternal, pendanaan dari eksternal itu namanya non-current liability, hutang jangka panjang. Kalau kita pendanaan dari modal internal alias dari para pemilik perusahaan, kalau di sini ngomongnya PT, pemilik perusahaannya berarti para pemegang saham, yaitu namanya permodalan dari equity. Nah, yang menariknya cash flow akan kita buktikan sebentar lagi. Nanti ketiga aktivitas ini akan menghasilkan suatu angka. Angka di sini kalau positif mencerminkan aliran uang masuk, angka di sini kalau negatif berarti mencerminkan uang keluar. Positif bahasa Inggrisnya provided, kalau minus bahasa Inggrisnya use. Nah, menariknya adalah angka yang dihasilkan di aktivitas operating, ditambah investing, ditambah financing, teman-teman bisa lihat di sini. Hasil akhirnya kan minus 16.000 ya. Minus 16.000 itu harus sama dengan pergerakan saldo cash dari tahun lalu ke tahun ini. Tahun yang lebih jadul ke tahun yang lebih baru. Di sini kita bisa lihat cash-nya dari 57.000 jadi 41. Memang benar. 57 jadi 41 itu turun 16.000. Nah, itulah kuncinya kalian bekerja cash flow. Jadi hasil akhir dari laporan cash flow menunjukkan kenaikan atau penurunan saldo kas. Paling gampang kerja cash flow itu aktivitas operating, karena aktivitas operating itu sudah ada rumus pastinya. Dimulai dari net income, di sini kita langsung pakai data, net income. Net income itu adanya di mana? Harusnya di laporan laba rugi ya, income statement yang paling bawah, hasil akhirnya namanya net income. Terus penyesuaian apa saja yang digunakan? Ada rumus plus minus di sini untuk merekonsiliasi net income. Pertama kita mengenal istilah non-cash expense. Non-cash expense itu pengeluaran di akuntansi yang nggak keluar uang tunai. Contoh penyusutan, amortisasinya aset tidak berwujud, cadangan kerugian piutang disebut dengan bad debt. Untuk level pengantar akuntansi, teman-teman ketahuilah depreciation expense saja yang familiar. Di sini juga sudah disebutkan beban depresiasinya 55.000. Hafalin operatornya ya, di sini positif. Loss positif minus gain. Gain loss-nya juga diperoleh dari informasi tambahan. Kalau tidak ada income statement. Kalau ada income statement, semua informasi yang barusan saya sebutkan, dari net income, depreciation expense, loss ataupun gain akibat penjualan, itu akan muncul di income statement.
Di sini kita mendapatkan gain-nya dari informasi tambahan yang point F. Equipment lama, cost-nya 40.000, nilai cost itu artinya nilai pertama kali belinya ya. Kalau nilai sekarangnya alias sudah mengalami penyusutan, sudah dipakai, nilai bukunya sekarang 33. Nah, bandingkan nilai bukunya sekarang book value dengan nilai jual. Kita pegang peralatan 33.000, laku terjual 37. Kalau digambarkan dalam sebuah jurnal seperti ini, sekali lagi untuk level pengantar akuntansi tidak perlu jurnalnya. Teman-teman hanya bandingkan aja kalau kita pegang nilai 33, laku terjual 37, berarti kita untung 4.000. Nah, keuntungannya laporkan itu di gain. Ingat operatornya ya. Expense plus, loss plus, gain minus. Ikuti itu. Kalau kalian ingin tahu kenapa operatornya seperti itu, ini meng-cancel net income. Jadi harusnya orang ngitung net income itu kan revenue nambah, dikurangi expense, ditambah gain, dikurangi loss. Nah, ini kita cancel biar jadi nggak jadi semua, jadi netral semua gitu. Berikutnya, yang masuk di operating activity lagi ada current asset sama current liability. Kalau mau cari info current asset, current liability, gantian sekarang lihat neraca, lihat statement of financial position. Alangkah lebih baiknya kalau kalian punya neraca, neraca itu diklasifikasi dulu. Asetnya dibagi, yang aset lancar, current asset mulai dari cash, account receivable, inventory, prepaid. Yang aset lebih dari 1 tahun, non-current asset, ada land, equipment sama penyusutannya, building sama penyusutannya. Hutang juga demikian. Yang hutang jangka pendek, current liability, ada account payable. Hutang jangka panjang, non-current liability, ada bonds payable. Modal, ada saham. Ini kalian kenal dengan nama common stock, return earning. Karena asetnya sudah dikasih tanda, cari yang selain cash, berarti account receivable, inventory, sama prepaid. Siapkan di sini. Current liability-nya hanya ada satu, account payable, siapkan di sini. Terus teman-teman lihat saldonya. Account receivable dari 64 jadi 77, berarti naik. Inventory dari 140 jadi 172, naik. Prepaid dari 16540 jadi 12140, turun. Account payable dari 45 jadi 58, naik. Lalu ikuti rumus ini. Yang current asset, kalau saldonya turun, positif. Artinya uang masuk. Contoh piutang turun berarti ada pelanggan melunasi piutang, uang kita masuk. Kalau yang current liability, kalau saldonya turun, itu artinya cash flow kita keluar. Bayangkan kalau kita punya utang sama supplier, saldo utangnya turun, ya berarti kita sedang melunasi utang kita, alias keluar uang. Nah, mulai dari net income sampai pergerakan CACL lagi, kalian jumlah, lihat sumnya di sini, ketemu 71290. Itu sudah merupakan jawaban arus kas dari aktivitas operating. Kalau positif kasih nama provided, kalau negatif nanti kasih nama use. Kemudian saya lanjut ya. Kalau yang investing, kata kuncinya tadi NCA sama investment. Untuk level pengantar akuntansi, teman-teman temukan itu di informasi tambahan dulu. Net income tadi sudah lapor di bagian operating. Dividen itu adalah bagian dari equity. Equity nanti di financing ya. Jadi kita sekalian deh kerja investing dan financing berbarengan dengan bantuan membaca informasi tambahan. Kata kuncinya kalau investing berhubungan dengan non-current asset sama semua investment. Kalau financing berhubungan sama NCL sama equity. Jadi ketika kita membaca soal, oh ini dividen. Dividen itu ada hubungannya dengan minggu lalu yang kita pelajarin corporation menerbitkan saham, harus membayar dividen untuk para pemegang sahamnya. Dividen ada hubungannya sama equity. Equity itu bagian dari financing activity. Kenapa kok di sini membayar dividen? Operatornya negatif. Karena artinya kalau bayar dividen, uang kita keluar. Beban depresiasi, depreciation expense sudah dilaporkan tadi di aktivitas operating. Kemudian yang dadu. Sebagian tanah dijual sebesar harga pokoknya. Tanah
Land itu tadi sudah dikasih tanda, itu NCA. Berarti kegiatan jualan tanah, jualan NCA itu akan dilaporkan di investing. Kenapa plus? Karena kalau kita jualan tanah, kita dapat uang masuk plus. Sebaliknya, equipment baru dibeli. Equipment itu bagian dari NCA. Kalau kita jualan NCA terima uang, kalau kita beli NCA, kita beli equipment ya kita keluar uang. Begitu ya teman-teman. Yang terakhir tadi poin F, penjualan equipment, kita terima uang. Nah, teman-teman, untuk yang equipment, tentang penjualan khususnya, teman-teman jangan tertipu ya. Di sini ada angka 40, 33, sama 37. Ketika kalian ditanya, yang dilaporkan di cash flow yang mana? Pegang trik ini ya. Cash flow itu nyatet uang masuk, uang keluar. Jadi dari informasi F, temukan uang hasil penjualan equipment. 37, itulah yang kalian catat di cash flow. Jadi nggak ngurusin nilai equipment-nya, tapi nilai uang masuknya. Lalu teman-teman nanti amati. Kalau 71.290-nya operating tadi, ditambahkan investing, ditambahkan dividen tadi, hasilnya itu loh, belum minus 16.000. Padahal kita tahu kuncinya, hasil akhirnya operating tambah investing tambah financing, itu kan harus sesuai dengan penurunan cashnya, minus 16. Nah, kalian akalin, cari-cari, walaupun itu nggak ada di informasi tambahan, kalian cari akun apa yang kira-kira belum disebutkan di informasi tambahan. Kalau teman-teman amati satu persatu dari atas ke bawah, akun yang belum diamati di informasi tambahan itu bonds payable. Tidak pada kan disebut di poin A sampai F. Saya kasih triknya ya. Oh, cari akun yang belum disebutkan, yaitu bonds payable. Lalu kalian lihat, oh bonds payable-nya saldonya nggak bergerak. Berarti tahun itu nggak ada kejadian tentang bonds payable. Kalau ada bonds payable, sudah dikasih kode NCL loh ya. Semua aktivitas tentang NCL itu dilaporkan di financing. Kalau bonds-nya nambah, kita ngutang lagi, uang masuk. Kalau kita menemukan saldo bonds-nya berkurang, berarti kita bayar utang, uang kita keluar. Akun yang belum disebutin lagi teman-teman, return earning. Nah, saya harus cerita sedikit tentang rumus perubahan modelnya corporation. Modelnya kalau orang biasa bertambahnya gara-gara investment dikurangi privé withdrawal. Kalau kita ngomong corporation, PT, modelnya PT itu nama kerennya return earning, laba ditahan. Bertambahnya gara-gara net income, berkurangnya gara-gara dividen yang dibagi. Net income tadi sudah dilaporkan di operating, dividen sudah dilaporkan di financing, berarti perubahannya ini sudah kita laporkan semua. Jadi RE awalnya 205.40 berubah jadi 161.40 ini sudah kita laporkan semua. Net income-nya di operating, dividennya di financing. Satu akun terakhir yang kita belum otak-atik yaitu saham, common stock atau share capital ordinary. Dari 250 jadi 280.000. Nah, kalian tebak saham itu bertambah kenapa? Oh, karena ada penerbitan saham. Ini nama lainnya boleh common stock ya. Penerbitan saham itu akan mendapatkan uang masuk sehingga di sini plus. Kalau kalian sudah lengkap, operating, tambah investing, tambah financing sudah bisa minus 16, ya berarti sudah selesai cash flow-nya. Karena cash flow itu intinya adalah kunci akhirnya membuktikan kenaikan atau penurunan saldo cash-nya perusahaan. Yang harus bisa diceritakan lewat aktivitas rutin operating, investasi, atau pendanaan financing.